Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yang Rizky Ridwan. Saya dari kelas SI 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya dari tugas dari mata kuliah agama dan etika ya. Dari itu proyeknya itu adalah moralitas dan etika dalam Islam. Saya mengambilnya jadinya itu moral, etika, dan akhlak terhadap sesama manusia. Oke ya. Akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadinya itu sangat penting. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salah satu aspek utama dalam ajaran Islam adalah bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan sama manusia. Akhlak yang baik terhadap sesama mencerminkan keimanan seorang dan menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Lalu sini ada pengertiannya. Pengertian akhlak terhadap sesama manusia adalah jadinya itu akhlak terhadap sesama manusia itu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, adil, dan menghormati orang lain. Jadi ada dalilnya juga nih. Dalilnya itu dari Al-Quran ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Lalu di sini juga ada hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadinya itu seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzolimi dan tidak membiarkannya dalam kesulitan. Jadi itu seorang muslim itu pokoknya itu harus harus ada pokoknya ada kesalingan, dari harus ada rasa kemanusiaan yang tinggi pokoknya sama muslim itu. Terus ada lagi nih, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk kita sama manusia itu, jadi kita itu harus saling menyayangi satu sama lain, jangan saling memusuhi, jangan saling jahat-jahatan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip akhlak terhadap sama manusia. Nah, ada jujur dan amanah yang pertama. Jadi itu Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, yaitu yang terpercaya karena selalu jujur dan amanah. Lalu, kejujuran menciptakan kepercayaan dalam hubungan sosial. Nah, dan setelahnya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik hingga ia mencapai kedewasaan. Dan penuhilah janji, sungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Lalu sini juga ada adil dan tidak menyakiti. Seorang muslim harus memperlakukan orang lain dengan adil tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Jadi pokoknya seorang muslim itu gak boleh membeda-bedakan, mau dia dari suku Jawa, suku Sunda, suku Papua, dan lain sebagainya. Jadi kita sama di mata Allah. Nah, lalu Islam melarang segala bentuk kezaliman dan menekankan keadilan sosial. Nah, setelah lalu ada lagi berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, lalu ada saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam mengajarkan untuk membantu sesama tanpa pamrih. Tolong menolong memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Nah, contohnya itu sedekah, membantu orang yang kesulitan, atau sekedar memberikan nasihat yang baik. Itu udah saling tolong menolong lah dalam kebaikan, kayak ngajak sholat, ngajak puasa, ya seperti itu pokoknya. Lalu ada menghormati dan bersikap santun. Sikap lemah lembut, sopan, santun adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat. Nah, ada juga di sini, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini juga ada contoh penerapan akhlak terhadap sama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di lingkungan keluarga nih, kita harus menghormati orang tua dan berbicara dengan lembut. Jadi gak boleh ngomong kasar orang tua, gak boleh ngebentak, gak boleh ngelawan. Pokoknya seperti itu. Lalu kita juga harus membantu
Lalu ada membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Jadi kita tuh harus inisiatif lah, kayak misalnya ada piring kotor kita bantu cuci-cuci, terus gerbang belum ditutup belum dikunci kita bantu kunci, ya pokoknya kita inisiatif sendiri. Lalu bersikap sabar dan tidak mudah marah kepada saudara. Misalnya nih kita punya adik kita tuh ngeselin gitu ya, nah kita tuh harus sabar, nggak boleh marah-marah, sayangin itulah. Lalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, nah menghormati perbedaan agama dan budaya, membantu tetangga. Ya, menghormati perbedaan agama dan budaya itu, jadi kita tuh misalnya ada teman kita yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, jangan disebutin, jangan disepetan kayak gitu ya. Lalu ada membantu tetangga yang kesulitan. Nah misalnya ada tetangga yang rumahnya roboh, rumahnya kena banjir, rumahnya kebakaran, nah kita tuh harus saling membantu lah. Kita kasih baju kita yang udah gak kepake tapi masih bagus kondisinya, kalau kita masak lebih kita kasih. Nah itu pokoknya mah yang baik lah, gak boleh jolim. Terus tuh ada menjaga kebersihan lingkungan sebagai menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kepedulian sosial. Jadi kita tuh di rumah tuh, misalnya kita di rumah di lingkungan perumahan kita teh nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah terjadwal pick up sampah itu kan udah ada. Nah jadi kita harus tunggu aja jadwal pick up sampah, jangan sampai sampah di depan rumah kita tuh menumpuk, jadi tidak nyaman juga kan warga yang lainnya. Nah ini sih, lalu selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan akhlak terhadap sesama manusia. Yang pertama itu ada individualisme dan egoisme. Banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding membantu sesama. Misalnya kita lagi naik kereta MRT atau apa gitu ya, kita tuh egois nih, aduh karena kita juga pengen cepet-cepet, jadi kita serobot aja tanpa memedulikan orang lain di sekitar. Dia ada yang kesenggol dan lain-lainnya lah, pokoknya mah gak boleh. Terus dari pengaruh media sosial kayak hoax, ujaran kebencian, fitnah. Nah itu sering nyebar di media sosial. Jadi kayak kemarin-kemarin tuh hoax yang baru tuh hoax yang baru-baru itu ya, kayak udah ya pas itu banyak lah hoax yang baru itu. Lalu ada kurangnya kesadaran. Nah sebagai orang yang kurang memahami pentingnya akhlak dalam kehidupan, jadi gimana ya, orangnya tuh jadi dia tuh gak berakhlak lah, orangnya tuh jadinya tuh minim akhlak lah pokoknya mah orangnya tuh. Nah solusinya ada nih, solusi untuk menanamkan akhlak yang mulia. Yang pertama itu meningkatkan pahaman Islam. Nah itu mempelajari Al-Quran dan hadis tentang akhlak, kita harus mempelajarinya sedikit-sedikit aja kita pelajari. Lalu ada menjadi teladan. Nah menjadi teladan itu mempraktikkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari. Kita tuh misalnya kita seorang kakak, kita tuh harus menjadi teladan, memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita. Kita harus misalnya kita berpuasa jangan mokel, jadi adik-adik kita juga gak akan mokel. Misalnya kita sholat tepat waktu, nanti juga adik-adik kita bakal ikut gitu ya. Lalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Lingkungan yang positif membantu karakter yang baik. Jadi kita tuh bergaul tuh gimana ya, boleh pilih-pilih tapi jangan terlalu pilih-pilih juga gitu. Misalnya kita yang ikut yang buruk, misalnya kita ikut nongkrong sama anak-anak yang kelakuannya buruk, bolehlah kita nongkrong, tapi kita jangan ikut-ikutan jadi buruk juga. Lebih baik kita ajak mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu menggunakan teknologi secara positif, menyebarkan kebaikan melalui media sosial dan menghindari konten negatif. Nah untuk penggunaan teknologi ini, jadi kita harus menyebarkan kebaikan-kebaikan lah, ibaratnya kayak misalnya kita bikin video edukasi, kayak bikin ya video edukasi yang bermanfaat. Terus jangan asal share hoax, terus jangan share link judi online. Terus kita juga harus menghindari konten negatif konten negatif itu seperti pornografi dan sejenisnya. Nah kesimpulannya, akhlak terhadap sesama manusia merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti jujur, adil, tolong menolong, menghormati orang lain, dan menjaga silaturahmi, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sebagai seorang muslim, menerapkan akhlak yang baik bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk ibadah yang akan bawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Saya yang Rizky Ridwan dari kelas SD 23.